Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Silakan dipimpin doa, kita berdoa bersama dulu. Berat ya, siap berat. Panas berat, tegak berat. Berdoa. Oke, Ketua, apakah ada anggota kita yang tidak hadir? Ada Bu, Torik sakit Bu. Oh, Torik sakit ya. Oh iya, memang benar ya, karena kondisi Ibu mengingatkan kembali ya kontrak pembelajaran kita nanti pas kita belajar seperti biasa, tidak ada yang keluar, tidak ada yang meribut ya. Nanti Ananda semuanya akan belajar pada tampilan di depan. Kita mengingat lagi. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang materi apa, Ananda? Iya, sebelum kita masuk ke turunan ini kita sudah belajar tentang limit fungsi aljabar. Ingat apa kemarin kita belajar tentang limit itu? Kita belajar tentang apa? Nilai limit dengan disubstitusikan dan mencari nilai limit dengan difaktorkan. Oke, bagus sekali Zizi ya. Kata Zizi, mencari nilai limit dengan memfaktorkan dan dengan mensubstitusikan. Masih ingat teman? Oleh sebab itu Ibu akan memberi kamu tentang soal kita. Ananda kerjakan soal yang di depan untuk mengetahui kemampuan Ananda dulu. Silakan kerjakan di kertas. Silakan dikumpulkan lembaran pretestnya. Hasilnya. Oke, secara umum ini kamu sudah memahami ya tentang limit fungsi. Ya, umumnya ini anak ibu sudah benar, sudah fungsi aljabar. Kenapa ibu kaitkan kemarin dengan limit fungsi Ananda? Karena turunan fungsi aljabar itu adalah materinya berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Istilahnya kalau turunan fungsi itu dia perluasan dari materi limit fungsi aljabar. Oke. Memberikan sebuah quotes. Sukses hanya bisa dengan belajar, kerja keras, dan doa yang ikhlas. Bukan hanya dengan lamun. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama yaitu peserta didik mampu menentukan rumus turunan sebagai limit fungsi melalui pengamatan dan diskusi kelompok. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan nilai turunan dengan menggunakan konsep limit fungsi melalui pengamatan dan diskusi kelompok dengan tepat. Yang terakhir yaitu peserta didik dapat menentukan penyelesaian dari masalah kontekstual dengan menggunakan aturan turunan fungsi aljabar melalui diskusi kelompok dengan tepat. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kan Ibu kaitkan dengan materi limit fungsi ya. Berarti kita nanti ada kaitannya dengan limit fungsi sesuai dengan tujuan ini. Sesuai dengan tujuan yang berapa itu Nanda? Nilai turunan yang menggunakan konsep limit fungsi. Itulah tujuan kita karena Ibu mengaitkannya tadi dengan limit fungsi. Oke. Yang kedua, pembelajaran berkelompok. Yang ketiga, berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah aplikasi yang mempermudah kita nanti untuk menentukan persamaan garis singgung dengan menggunakan aplikasi, tidak secara manual. Nanti kita akan membahasnya. Untuk media pembelajarannya yang pertama itu PPT, LKPD, WhatsApp ya, pembagian kelompok kemarin kan Ibu bagi berdasarkan pembagian kemampuan akademik. Kita pakai buku kelas 11 Kemendikbud dan bahan ajar. Oke, lanjut. Pertama itu ada Ibu penilaian afektifnya. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Yang ketiga ada penilaian keterampilan. Yang ilustrasi yang Ibu buat dibacakan, yang Ibu bacakan di depan siapa? Oke, Dira, silakan. Setelah saya nonton di televisi, 11 hari setelah diumumkan kasus pertama dan 69 kasus, yaitu 5
Oke, bagus sekali Dira ya. Nah, berarti ini ada nih temannya, karena melihat TV itu bukan kita melihat sinetron. Sehari itu berapa jumlah kasus yang bertambah? Berapa jumlah kematian yang bertambah? Nah, itu tuh akibat dari virus yang menginfeksi manusia. Ya, kita amati masalah di depan. Ini apa ini? Ini orang bermain ski ya. Coba perhatikan dia bermain ski. Ada pakai papan seluncur, ada pakai ini tongkatnya ya. Seorang pemain ski meluncur kencang di permukaan bukit es. Dia meluncur turun seperti gambar. Nah, sekarang sudah duduk berkelompok. Ibu akan membagikan LKPD. Nah, Ibu bagikan dulu. Terima kasih, Bu. Iya. Ya. LKPD Ananda itu sudah ada terpampang, sudah ada Ibu buatkan masalah satu tadi yang kita amati pada tampilan yang Ibu tampilkan tadi. Nah, silakan dibuka LKPD-nya. Nah, kenapa Ibu memberi Ananda itu LKPD ya? Karena untuk kita lebih memudahkan Ananda nanti mengaji materi-materi sesuai dengan fokus kepada materi yang kita bahas. Namanya ya, yang akan kita ini apa ya? Oke. Kelompok Elsya, ada masalah? Berdiskusi? Oke, diskusikanlah dulu. 6 aman? Ada masalah? Tidak? Oke, diskusikan dulu ya. Pertama kita cari apa? Gradien. Apa rumus gradien itu? Nah, kita tuliskan di sini ya. Nanti baru langkah berikutnya pada apa yang kita cari pertama? Menentukan apa kita? Oh iya, bagus sekali menentukan gradien. Ada masalah kelompok 5? Enggak. Oke, silakan diskusikan dulu ya. Dari gradien garis AB dulu. Apa tadi yang Ibu jelaskan gradien garisnya? Kali apa? Coba Ibu mau lihat nih. Menentukan apa? Oh iya, bagus. Menentukan. Ananda bersiap-siap untuk tampil ke depan nanti. Persiapkan untuk tampil ke depan. Persiapkan bahan-bahannya untuk tampil ke depan. 5 menit lagi, silakan didiskusikan. Ibu tunggu 5 menit lagi. X2 kurang X1 yang ada pada LKPD. Apa dulu langkah pertama yang akan kita cari? Setelah itu bagaimana? Sudah dipersiapkan Ananda? Sudah. Oke, silakan. Siapa yang akan tampil terlebih dahulu? Kelompok Dira. Oke, silakan Dira tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persamaan gradien garis AB. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wati Mansari sebagai moderator. Perkenalkan, saya Alif Maradapizara sebagai konsulen. Kedua, saya akan menjelaskan tentang persamaan gradien garis AB. Misalkan seseorang yang sedang bermain ski, dia bergerak dari titik A ke titik B. Garis yang menghubungkan titik A, F1, Y1. Dari teman-teman ada yang bertanya? Baiklah, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kita berikan aplaus dulu kepada kelompok yang tampil. Bagus Dira ya, Ibu apa juga tuh Dira menampilkannya pakai kertas karton ya, jadi nak nulis-nulis lagi kita, bagus Dira tuh, inisiatif Dira tuh ya. Terus ada pertanyaan tadi dari Karen, bisakah rumus gradien itu Y1 kurang Y2? Kenapa harus Y2 dikurang Y1? Nah tadi jawaban dari kelompok Dira itu tidak bisa Y1 kurang Y2 karena dia rumusnya M delta Y per delta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil perwakilan kelompok 1 ingin menjelaskan tentang soal, yaitu tuliskan Persamaan garis singgung ini fx1 dikurang fx1 tambah delta x. Artinya apa? Kelompok Nabil dia dahulukan yang ini, baru dikurang yang di depan. Oke, nah coba kita sekarang sebelum kamu ini ada aplikasi ya, aplikasi GeoGebra ini nanti akan kita praktekkan untuk mengetahui cara menentukan garis singgung. Nah, kita akan praktekkan aplikasi GeoGebra ini sebelum nanti kita menggunakannya ya. Oke. Perhatikan layar yang ada di depan ya. Bagaimana cara kita menentukan persamaan? Kita coba yang sederhana saja dulu. Bagaimana cara kita membuat garis singgungnya? Setelah ada titiknya pada grafik, kita akan menentukan garis singgungnya. Caranya adalah kita pilih. Oke, kita pilih ini. Nah, tambahnya ada. Oke, boleh terserah. Abi mau pilih berapa? Yang ini. ini ya, Pak. Terus Slot. slot. Nah, terus klik di sini. Ini, Bu. Iya, dekat di yang grafik ini. Ini. Iya. Kita mempraktekkan aplikasi GeoGebra. Kita Oke, Fitri, silakan. Dari salah satu dapat kita menentukan pertama titik S diasumsikan sebagai berubah. Yang kedua, dimensi adalah sebuah garis yang tegak lurus atau garis normal. Kita simpulkan bersama-sama. Bagaimana itu? Menentukan limit fungsi, menentukan turunan dengan cara limit fungsi apa? Kan dulu LKPD-nya. Ibu, kita akan melaksanakan penilaian. Ibu kumpulkan dulu LKPD. Oke, kita kumpulkan dulu LKPD-nya. Akan menilai sesuai dengan yang tadi. Untuk penilaian pengetahuan ini akan Ibu akan mengevaluasinya nilai kuis yang ini. Silakan anak-anak buat di kertas selembar ya. Keluarkan kertas selembarnya.